Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali jumpa di dalam studi Kitab Wahyu. Saya akan melanjutkan mengenai surat kepada jemaat di Smyrna. Ini satu teguran dan penyucian dari Tuhan yang ditujukan kepada tipe jemaat akhir zaman yang memiliki karakter seperti jemaat Smyrna. Saudaraku, ini adalah tipe jemaat yang akan digembalakan oleh 7 bintang yang kedua. Saudaraku, ini bertipe seperti jemaat Smyrna. Saya akan membacakan Wahyu pasal 2 ayat 8-11. Demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin. Saudaraku, kitab Wahyu ini sekali lagi saya sampaikan, ini secara umum terkena kepada tabut perjanjian Allah. Saudaraku, di dalam pola terang tabernakel, kitab Wahyu ini secara umum terkena kepada tabut perjanjian Allah, ruang maha kudus. Saudaraku, jadi orang yang ingin tahu mengerti rahasia kitab Wahyu, dia harus melalui satu pergumulan. Saudaraku, karena ruang maha kudus ini ruang yang paling atas, ruang yang paling dalam, ruang yang paling kudus di antara bait suci Allah. Ada 3 ruangan, pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Dan kitab Wahyu ini terkena kepada ruang maha kudus. Saudaraku, jadi siapa yang ingin memahami rahasia kitab Wahyu, dia harus belajar bergumul, merobek, saya istilahkan, ini istilah ya saudaraku, merobek tirai daging, artinya mematikan hawa nafsu buruk, memerangi hawa nafsu buruk dengan sungguh-sungguh, baik melalui doa, puasa, melalui pergumulan-pergumulan yang serius saudaraku, sehingga akan kita dapatkan satu rahasia yang benar tentang kitab Wahyu ini. Saudaraku, dan secara umum kitab Wahyu pasal 2 ayat 8-11 ini secara khususnya, maaf saya salah sebut, ini terkena pada 7 percikan darah di atas tutupan grafirat, artinya penyucian yang sempurna atas jemaat-jemaat di akhir zaman yang akan dikerjakan oleh 7 malaikat sidang, 7 hamba Tuhan yang disebut dalam Wahyu pasal 1 sebagai 7 bintang di tangan kanan Allah. Saudaraku, saya akan menyampaikan satu hal, saudaraku, saya bacakan saja. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Saudaraku, kitab Wahyu ini dituliskan apakah untuk malaikat yang tidak kelihatan? Tentu tidak, saudaraku. Ini Rasul Yohanes mendapatkan perintah dari Tuhan secara langsung bahwa dia harus menuliskan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat kepada 7 jemaat. Dan ini salah satu bunyinya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Saudaraku, ini apakah malaikat yang nanti, saudaraku, datang dari langit itu yang ditulisi
yang dikirimi surat ini, saudaraku, tentunya bukan, saudaraku. Oleh karena itu, saya kembali lagi menegaskan bahwa 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah, Wahyu pasal 1 ayat 16, yang diterangkan di dalam Wahyu pasal 1 ayat 20, bahwa 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah itu adalah malaikat sidang jemaat. Bahasa dari malaikat sidang jemaat ini adalah hamba Tuhan yang melayani jemaat. Secara spesifik dalam Wahyu pasal 2 ayat 8-11 ini adalah hamba Tuhan yang dipercaya melayani jemaat yang berkarakter seperti Smyrna. Saudaraku, jadi kitab Wahyu ini meskipun di sini dituliskan dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, ini bukan dituliskan kepada dunia gaib ya saudaraku, tetapi ini ditujukan kepada hamba Tuhan di akhir zaman yang disebut 7 bintang di tangan kanan Allah, yang disebut 7 malaikat sidang yang akan menggembalakan karakter tipe-tipe jemaat akhir zaman. Dan secara khusus saudaraku, Wahyu pasal 2 ayat 8 dan sampai 11 ini dituliskan kepada jemaat yang berkarakter Smyrna. Saudaraku, di mana saudaraku, ini sebelum saya masuk di dalam pokok bahasan inti, saya sampaikan lagi, untuk pemberitaan kedatangan Tuhan Yesus dulu juga ada 2 pihak yang diberitahu. Yang pertama itu para gembala yang di padang penggembalaan. Saudaraku, itu diberitahu oleh malaikat. Kemudian yang kedua, ini orang Majus. Ini yang memberitahu bintang. Saudaraku, dan ini pada hakikatnya satu. Saudaraku, di akhir zaman ini, saudaraku, 2 hal yang menjadi seperti berbeda ketika kelahiran Tuhan Yesus Kristus ini dijelaskan secara detail nanti bahwa bintang itu adalah 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah, dan malaikat itu adalah malaikat sidang. Ketika hamba Tuhan itu tampil di tengah-tengah orang banyak, di tengah-tengah para raja, maka dia tampil laksana bintang yang memberi petunjuk. Tetapi ketika dia tampil di tengah-tengah jemaatnya sendiri, saudaraku, dia tampil seperti malaikat sidang, saudaraku, seperti malaikat yang dulu datang kepada Abraham. Saudaraku, dia bisa makan, bisa minum, bisa istirahat. Itulah malaikat-malaikat sidang jemaat di akhir zaman, saudaraku. Hamba-hamba Tuhan yang akan dilantik di akhir zaman. Bahkan juga nanti hamba-hamba Tuhan yang akan dipercaya untuk menghukum tempat-tempat yang durhaka seperti Sodom dan Gomora, tempatnya Lot, saudaraku. Jadi saudaraku, saya tegaskan sekali lagi bahwa 7 bintang itu juga 7 malaikat sidang di dalam Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3. Hamba Tuhan yang disebut 7 bintang di tangan kanan Allah itu, saudaraku, itu di dalam kitab Wahyu pasal 2 ini disebut 7 malaikat sidang yang, saudaraku, diberi surat oleh Tuhan melalui Rasul Yohanes ini, saudaraku, untuk diterima di akhir zaman. Ini makna nubuatannya, saudaraku. Jadi surat ini dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat yang di Smyrna. Ini bukan malaikat yang nggak kelihatan, bukan malaikat dimensi gaib, itu bukan, tetapi ini hamba Tuhan yang melayani di akhir zaman. Katakanlah, sampaikanlah kepada jemaat-jemaatmu, dan isinya begini: aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Amin. Intinya di sini. Jadi di jemaat Smyrna ini ada satu dosa tersembunyi yang namanya penakut, saudaraku. Jadi penakut ini merupakan salah satu dosa juga, saudaraku. Kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu, saudaraku, itu penakut,
tukang sihir, sundal, dan lain sebagainya, saudaraku, orang-orang sombong dan lain sebagainya. Penakut itu ranking pertama, sehingga seseorang tidak memasuki di dalam surga, saudaraku. Penakut itu satu dosa, saudaraku. Jadi ini Smyrna ini diteguhkan supaya jangan takut, meski karena secara fisik, saudaraku, secara kenyataan jemaat Smyrna ini kondisinya memang jemaat yang terbatas, jemaat yang susah. Ini mewakili jemaat-jemaat yang miskin dan susah, saudaraku. Tetapi dia tetap teguh di dalam setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah kesusahannya ini, dia masih dihimpit dengan satu pengajaran yang datang dari orang-orang yang menyebut dirinya Yahudi. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka jemaah iblis. Saudaraku, bayangkan, di tengah-tengah kesederhanaannya, di tengah-tengah kemiskinannya, jemaat Smyrna itu tetap setia, saudaraku, mengikut Tuhan. Saudaraku, bahkan di tengah-tengah himpitan ajaran dari orang-orang yang menyebut dirinya Yahudi, tapi sebenarnya Tuhan katakan sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Ini apa, saudaraku? Kita akan melihat, saudaraku, orang yang menyebut dirinya Yahudi tetapi sebenarnya jemaah iblis itu adalah orang yang setiap hari juga makanannya ini sepertinya bawa-bawa Alkitab, saudaraku. Kemana-mana Alkitab ini dibawa juga, saudaraku. Dia pintar mengenai Alkitab, saudaraku. Tetapi, saudaraku, orang-orang yang pegangannya Alkitab ini ujung-ujungnya mengajak orang untuk tidak percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang nanti akan segera datang sebagai mempelai pria surga. Saudaraku, ini ada loh, saudaraku, ajaran-ajaran yang setiap hari orang-orangnya, tokoh-tokohnya ini yang dibawa-bawa juga Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru. Mereka rajin besuki orang ke sana kemari, saudaraku. Dukungan finansialnya cukup kuat mereka, saudaraku, sehingga videonya bagus-bagus, lebih bagus dari video saya ini, saudaraku. Tetapi ujung-ujungnya, saudaraku, mereka itu membawa jemaat-jemaat itu untuk tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat, penebus dosa, Raja di atas segala raja, dan Dia yang akan segera datang sebagai mempelai pria surga. Kalau ditanya mereka yang mengunjungi saudara, jemaat-jemaat iblis itu, saudaraku, yang mengaku-ngaku orang Yahudi, saudaraku, yang sok Yahudi, saudaraku, tetapi sebenarnya jemaah iblis, itu nanti kalau ditanya, misalkan saudara tanya saja, bapak atau ibu yang mendatangi saudara yang mulai mengajarkan tentang hal-hal seperti itu, saudaraku, bapak percaya tidak sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat yang akan segera datang? Kalau mereka nggak percaya, saudaraku, sudah tolak saja. Itulah ajaran-ajaran dari orang-orang yang menyebut dirinya Yahudi tetapi sebenarnya jemaah iblis, saudaraku, yaitu orang yang bawa-bawa Alkitab tetapi, saudaraku, tidak memahami. Mereka membawa orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu kepada satu pengajaran yang keliru, yang tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah penyelamat, penebus, Juru Selamat, dan Dia akan segera datang lagi sebagai mempelai pria surga. Itu pengajaran yang mereka bawa. Orang-orang yang kesana kemari juga bawa kitab suci, saudaraku. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, saudaraku, mereka juga apal itu, saudaraku. Tetapi tentang Yesus mereka itu sengaja basa Jawa ini gitu melipir, saudara. Kalau ada tentang Yesus mereka menyingkir, saudaraku. Dan arahnya mereka mengajak tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai penebus dan Juru Selamat. Bahkan beberapa saat yang lalu saya berkomunikasi juga dengan orang semacam ini, saudaraku. Kita melalui obrolan, saudaraku, mereka mengatakan bahwa Tuhan itu katanya sekarang sudah berreinkarnasi menjadi manusia di Tiongkok, saudaraku. Salah,
dalam nama Tuhan Yesus itu salah. Tuhan Yesus belum atau tidak bereinkarnasi, tetapi dia akan datang lagi. Dan itu pun dukungan finansialnya cukup besar, saudaraku. Sehingga mereka bisa melakukan satu gerakan dan jaringan-jaringan yang begitu masif, saudaraku. Tuhan Yesus kok sekarang katanya sudah bereinkarnasi jadi manusia di Tiongkok, wanita lagi. Saudara mau nyembah Tuhan yang seperti itu? Saya tidak mau, saudaraku. Tidak mau. Jadi saudaraku, Tuhan tidak bereinkarnasi, tetapi Tuhan Yesus akan datang di akhir zaman seperti halnya kitab suci tuliskan. Saudaraku, jadi sekali lagi, kalau ada saudaraku dan orang tadi saudaraku yang sempat ngobrol dengan saya tentang pengajaran ini, mereka yang mengatakan Tuhan itu sudah bereinkarnasi dan menjadi Tuhan yang Maha Kuasa, sudah ada di Tiongkok, saudaraku, saya tidak mau percaya. Mereka kalau saya tanya tentang Yesus, mereka meliper, saudaraku. Meliper mereka, saudaraku. Tidak mau, memang Yesus sudah datang, tetapi dia itu ngaku sebagai reinkarnasi, kegerakannya reinkarnasi dari Tuhan Yesus. Ini satu pengajaran yang sangat, maaf saudaraku, ini harus kita tolak dalam nama Tuhan Yesus. Ini tidak benar, karena Tuhan Yesus nanti akan datang seperti Alkitab katakan, dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, saudaraku. Seperti pujian itu, seperti Alkitab katakan, saudaraku. Jadi Tuhan tidak bereinkarnasi, tapi Tuhan akan datang, saudaraku. Seperti inilah, saya juga kemarin, kira-kira 3 hari yang lalu, saudaraku, saya ditelepon seorang ibu dari Sarawak, saudaraku. Dia bilang, Pak Pendeta, saya itu masuk di satu gereja, katanya kalau ingin ikut pengangkatan itu harus masuk di gerejanya dia, kalau tidak di gerejanya dia nggak bisa terangkat. Saya langsung bilang, sudah, jangan ikuti, itu tidak benar. Karena Tuhan itu akan datang menjemput gerejanya yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dari berbagai macam aliran, denominasi gereja. Tuhan tidak menjemput satu gereja saja, saudaraku. Ini harus saudara ketahui. Inilah arus-arus pengajaran orang-orang yang menamakan diri, menyebut dirinya Yahudi, tetapi sebetulnya jemaah iblis. Itu seperti ini. Saudara harus hati-hati dengan pengajaran yang seperti ini. Pengajaran yang pada intinya nanti mengajak saudara tidak percaya kepada Tuhan Yesus penebus, Tuhan Yesus Mesias, yang dia akan segera datang sebagai mempelai pria surga. Saudaraku, jadi kepada jemaat di Smyrna ini, Tuhan memperingatkan supaya jemaat Smyrna jangan takut. Takut ini merupakan satu dosa juga, saudaraku. Dan masalah takut, saudaraku, kalau di dalam pola tabernakel, dalam tubuh kita, saudaraku, takut, teguran kepada jemaat Smyrna ini teguran di pelita emas. Jadi kepelitaannya, saudaraku, itu ditegur oleh Tuhan. Pelita emasnya di ruang suci, di bait suci itu ada satu benda namanya kandil atau pelita emas yang dibikin dari emas 1 talenta yang ditempa. Saudaraku, jadi jemaat Smyrna ini kepelitaannya rusak. Dia takut. Dia takut untuk memberikan persembahan untuk kegerakan hujan akhir, untuk pembentukan sidang mempelai Tuhan. Dia takut memberikan persembahan. Dia takut untuk melayani karena diintimidasi oleh orang-orang yang tadi, saudaraku, memiliki finansial cukup besar, tetapi sebetulnya mereka jemaah iblis. Saudaraku, dia takut karena terhimpit kiri kanan. Ini karakter jemaat Smyrna. Dan ini nanti akan saudaraku, disucikan, diteguhkan oleh hadirnya bintang yang kedua, guru yang kedua, yang akan menggembalakan jemaat ini, sehingga nanti akan bisa menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, hidup-hidup. Saudaraku, jadi teguran kepada jemaat Smyrna ini teguran di pelita emas. Pelita emas, kalau di badan kita ini terkena pada ginjal,
juga mata, saudaraku. Jadi kalau saudara mengalami gangguan di ginjal saudara, saat ini mungkin saudara sedang diteror oleh rasa takut, rasa cemas, depresi, dan lain sebagainya. Saudaraku, itu nanti efeknya ginjalmu akan kena. Saudara mungkin juga sudah terkontaminasi oleh pengajaran-pengajaran orang-orang yang mengaku dirinya Yahudi, tetapi sebetulnya jemaah iblis. Pengajaran-pengajaran mereka yang sepertinya bagus, tetapi tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan segera datang. Mungkin saudara sudah terkontaminasi oleh pengajaran-pengajaran itu. Bertobatlah, maka saudara akan disembuhkan. Ginjal saudara akan dibersihkan oleh Tuhan, dipulihkan. Tuhan yang bikin ginjal saudara. Tuhan bisa perbaiki lagi ginjal saudara made in surga. Tuhan bisa perbaiki lagi, bisa sembuhkan lagi yang cuci darah setiap mungkin 2 minggu atau 1 minggu, saudaraku. Dengan mendengar firman ini, yakinlah saudara dijamah. Ginjalmu dijamah Tuhan, disembuhkan oleh kuasa Tuhan lewat kegerakan akhir zaman ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi inilah saudaraku teguran kepada jemaat di Smyrna. Oh ya, satu lagi saudaraku, kita jemaat akhir zaman, terutama jemaat Smyrna ini ibarat seorang gadis begitu, gadis yang cantik siap menikah. Nanti di Wahyu pasal 12 digambarkan wanita yang berselubungkan matahari, bulan, dan bintang, saudaraku. Jemaat Smyrna ini sudah wanita yang cantik, tetapi dia sakit ginjal. Mau menikah malah sakit ginjal. Mau menikah malah matanya sakit juga, saudaraku. Ini jemaat Smyrna harus disembuhkan oleh hamba-hamba Tuhan di akhir zaman. Teristimewa nanti oleh 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Jadi sekali lagi, surat kepada malaikat jemaat di Efesus, surat kepada malaikat jemaat di Smyrna ini bukan surat gaib, ya saudaraku, bukan surat gaib kepada malaikat yang tidak kelihatan, tetapi surat kepada hamba Tuhan di akhir zaman. Dan nanti hamba-hamba Tuhan yang disebut malaikat sidang jemaat ini pula nanti yang melakukan kegerakan kuda putih menjangkau Israel, yang akan melakukan penghukuman 7 meterai, penghukuman 7 sangkakala, dan penghukuman 7 cawan murka Allah. Jadi saudaraku, sekarang menjadi jelas sekali tentang detail kronologis dari kitab Wahyu, teguran-teguran kepada jemaat akhir zaman, dosa-dosa yang menyelinap di tengah-tengah jemaat akhir zaman. Ini akan semua disucikan, dikuduskan dengan bahasa rohaninya, dengan 7 kali percikan darah di atas tutupan grafirat, saudaraku. Penyucian, pengudusan yang sempurna atas gereja-gereja Tuhan di akhir zaman. Saudaraku, jadi demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh wahyu, dengan roh hikmat, pengertian. Kita akan segera masuk di dalam gerbang kegerakan kitab Wahyu. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.